Ya, baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar bab terakhir atau bab 7 tentang rendah hati, hemat dan sederhana. Ya. Yang punya LKS silahkan dibuka LKS-nya halaman 51. Kita baca Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 63 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Nah, Al-Quran dinamakan Al-Furqan karena dia membedakan antara yang hak dan yang batil, ya. Dan juga terdapat ayat-ayat yang membedakan antara kebenaran, keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan kebatilan atau kepercayaan, ya, syirik, ya. Adapun isi kandungan surat Al-Furqan ayat 63 antara lain, yang pertama adalah menyebutkan sebagai hamba Allah yang Maha Penyayang yang memiliki sifat khusus, menunjukkan keutamaan dan pujian terhadap sifat itu, ya. Jadi isi kandungan surat Al-Furqan adalah bahwa Allah itu memiliki sifat penyayang, ya, terhadap hamba-hambanya, ya. Terus yang kedua adalah di antara sifat khusus hamba Allah yang Maha Penyayang adalah bersikap rendah hati, ya, dan menjaga ucapannya, ya, sekalipun terhadap perkataan buruk yang disampaikan orang-orang bodoh, ya. Jadi mama kalian mendapat kata-kata buruk dari orang lain, maka kalian tetap harus membalasnya dengan perkataan baik, ya. Itu perintah Allah yang terkandung dalam surat Al-Furqan ayat 63, ya. Gitu. Yang pertama adalah rendah hati atau tawadhu, ya. Nah, rendah hati berarti itu tidak sombong, ya. Tetap merendah walaupun dia pintar, ya. Tetap digeser kayak Pak. Nah, dalam ayat ini digunakan bahwa sifat ibadur rahman, ya, atau hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu adalah alladzina yamsuna 'alal ardi haunan, ya. Artinya orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan hawan. Secara bahasa haunan artinya halus, ya, lembut dan ramah, ya. Jadi orang-orang yang berada di bumi ini, berjalan di bumi, dia tidak angkuh atau sombong, ya. Dia tetap lembut atau rendah hati, ya. Gitu. Terus perintah Allah yang lain sebagaimana terkandung dalam surat Al-Isra ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tamsi fil ardi maraha, ya. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang makhluknya untuk berperilaku sombong, karena yang berhak bersombong adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini seperti yang dikisahkan, ya, dulu iblis diusir dari surga itu karena dia memiliki sifat sombong, ya. Akhirnya dia diusir dari surga, ya. Dia mengaku bahwa dirinya adalah yang lebih baik daripada Adam, makanya dia diusir dari surga. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 18, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tusair
haddaka linnasi wala tamsi fil ardi maraha, ya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, ya. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh, ya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri, ya. Jadi kalau kalian berjalan di muka bumi ini, janganlah kalian memalingkan muka, ya. Tuh, karena angkuh dan sombong, ya. Dan janganlah kalian membanggakan diri, umpama kalian pintar atau kalian orang kaya, kalian tidak boleh membanggakan diri kalian, ya. Terus dalam hadis, ya, riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, wa innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhuru ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Artinya, dan Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling merendah diri, agar tidak ada seseorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak seorang pun berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim, ya. Lah, Nabi SAW melarang keras bahwa kalian melarang untuk berperilaku sombong dan angkuh, ya, serta memberikan celaan kepada pelakunya, ya. Jadi sangat berbahaya, ya, bila kalian memiliki sifat sombong walaupun hanya sebesar biji zarah, ya. Jadi tidak diperbolehkan, karena orang-orang yang sombong adalah dia penghuni neraka. Terus yang kedua adalah mengucapkan perkataan yang baik, ya. Maksudnya adalah hendaklah sebagai hamba Allah yang beriman senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, ya. Walaupun orang lain selalu mengejeknya dengan kalimat-kalimat yang tidak mengenakan, ya. Artinya bahwa ibadur rahman adalah orang-orang yang senantiasa mengeluarkan ucapan-ucapan yang baik, ya. Tidak berkata-kata kotor, ya. Yang masih berkata kotor tolong dihindarkan, ya. Gitu. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang apabila diputuskan hubungan silaturahmi, maka ia tidak akan memutuskan hubungan tersebut. Misalkan ada orang yang tidak mau datang ke rumah kita, ya, tetapi kita tetap harus datang ke rumah dia, ya. Artinya dia tetap menyambung tali silaturahim, ya. Tidak boleh memutuskan, gitu, ya. Terus selanjutnya adalah dalam surat Al-Isra, ya, ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura, ya. Gitu. Artinya sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya, ya. Nah, surat Al-Isra terdiri atas 111 ayat yang termasuk golongan surat Makkiyah, ya. Gitu. Lah, apa isi kandungan surat Al-Isra? Yang pertama adalah Allah mengingatkan bahwa betapa buruknya sifat orang yang boros, ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan boros, ya, atau hemat, ya. Kita dianjurkan untuk berhemat, ya. Dalam surat Al-Isra tadi dijelaskan bahwa orang yang boros itu adalah kawannya setan, ya. Ya. Isi kandungan yang pertama adalah Allah mengingatkan bahwa betapa buruknya sifat orang yang boros, ya. Yang kedua, pemboros adalah saudaranya setan, ya. Yang ketiga adalah setan itu adalah musuh manusia dan sangat ingkar kepada Allah, ya. Jadi orang yang boros adalah bermakna orang yang membelanjakan hartanya dalam perkara yang tidak mengandung manfaat, ya, tidak penting, ya. Mama, kalian beli sesuatu barang yang tidak penting, yaitu termasuk boros. Bukan boros bukan berarti pelit, hemat bukan berarti pelit, ya. Artinya
kalian harus tahu, harus bisa membedakan mana yang penting, mana yang tidak penting gitu. Kalian beli sepatu yang mahal harganya terus nggak dipakai buat pajangan aja, itu berarti boros ya. Nah, boros ini adalah apa tadi? Kawannya setan ya. Dan Rasulullah SAW memerintahkan agar tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan sesuatu ya, sebagaimana sabda beliau. Wa an Abdillah bin Umar qala marra Rasulullah SAW bisa wa huwa yatawaddau ya ma hada as-sarfu ya Sa'id qala aufil wudu'is sarfun qala na'am wa in kunta 'ala nahar jarin. Artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ia berkata Rasulullah SAW bertemu dengan Sa'ad pada saat berwudu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, alangkah borosnya wudumu itu, hai Sa'ad ya. Lalu Sa'ad berkata, apakah di dalam berwudu ada pemborosan ya? Kata Sa'ad bertanya kepada Rasulullah ya. Rasulullah SAW menjawab, meskipun kamu berada di tepi sungai yang mengalir ya. Jadi walaupun kalian wudu di sungai yang alirnya mengalir, tapi tidak boleh berlebih-lebihan ya. Artinya wudu itu ya dianjurkan 3 kali ya. Ya harus 3 kali. Ya, jadi jangan mentang-mentang airnya banyak lalu berlebih-lebihan sampai 4 kali. Justru itu menjadi makruh ya. Jadi maksimal itu 3 kali disunahkannya itu ya. Gitu. Terus selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 36 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'su an dzikrir rahman yuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Artinya barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah ya, kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Ya, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya ya. Quran surat Az-Zukhruf ayat 36 ya. Untuk selanjutnya adalah pemahaman tajwid ya. Jadi yang akan kita bahas adalah bacaan mad atau pembagian mad ya. Mad itu dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama adalah mad tabi'i, terus yang kedua adalah mad far'i ya. Lah, mad far'i ini artinya mad yang bercabang ya. Itu ada mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, mad aridis sukun, dan mad iwad ya. Yang pertama adalah pengertian mad ya. Menurut bahasa mad berarti apa? Panjang ya. Jadi mad itu artinya panjang. Sedangkan menurut istilah ya adalah memanjangkan suara ketika membaca huruf-huruf yang wajib dibaca panjang atau mad ya. Huruf mad itu ada 3 yaitu alif, wawu, dan ya ya. Gitu. Terus yang kedua adalah macam-macam mad ya. Tadi udah disebutkan bahwa mad itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah mad tabi'i dan yang kedua adalah mad far'i ya. Mad tabi'i atau mad asli dikenal dengan mad tabi'i yang secara bahasa artinya tabiat ya. Mad tabi'i harus dibaca 2 harokat ya, be atau 2 ketukan ya, gitu. Be, ta, sa gitu. Itu mad tabi'i. Terus yang berikutnya adalah mad far'i ya. Contohnya dulu ya. Mad tabi'i contohnya adalah fi jitiha hablum mim masad ya. Fi jitiha hablum mim masad ya. Jadi harus dipanjangkan 2 harokat gitu. Terus yang kedua adalah mad far'i ya. Mad far'i itu dibagi menjadi 14 sebenarnya ya, cuman ini ada 4 ya. Itu. Yang pertama adalah mad wajib mutasil ya. Mad wajib mutasil ini adalah apabila ada huruf mad ya kumpul dalam satu kalimat ya, maka dinamakan mad wajib mutasil. Contohnya apa? Contohnya adalah auja'a ya. Jadi ada huruf mad bertemu dengan hamzah ya. Itu. Berapa panjangnya?
yaitu 6 harokat atau 3 alif ya. Itu cara membacanya ya. Terus yang kedua adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu apabila ada huruf mad bertemu dengan hamzah atau alif, dia pisah kalimat ya. Kalau mad wajib tadi dalam satu kalimat, kalau mad jaiz itu adalah mad jaiz adalah berpisah ya. Contohnya apa? Fi ahsani ya. Fi itu satu kalimat, ahsani itu satu kalimat gitu ya. Jadi terpisah ya. Terus yang kedua adalah mad aridis sukun ya. Mad aridis sukun itu huruf mad yang berada di akhir kalimat atau diwakafkan ya. Contohnya apa? Contohnya adalah adzabun alim ya. Alim itu mad aridis sukun ya. Gitu. Terus bacanya berapa harokat? Ya, yaitu 6 harokat, sama kayak mad wajib, jadi harus dipanjangkan. Bismillahirrahmanirrahim, panjang. Alhamdulillahi rabbil alamin, itu mad aridis sukun ya. Gitu. Terus yang terakhir adalah mad iwad ya. Mad iwad itu adalah dia jatuh di akhir kalimat, terus yang ada tanwin atau fathatain ya. Contohnya apa? Rabbihi ahada. Nah, tulisannya kan ahadan ya. Maka bacanya adalah ahada ya, dipanjangkan. Berapa? 6 harokat atau 3 alif gitu ya. Gitu. Terus untuk selanjutnya adalah hikmah, rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Yang pertama adalah memperoleh ketinggian derajat dan kemuliaan ya. Jadi orang yang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana, dia memperoleh ketinggian derajat. Derajatnya akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kesederhanaan dan rendah hati. Ini dapat melahirkan rasa keadilan ya, kasih sayang dan kecintaan terhadap sesama ya. Yang ketiga adalah terhindar dari sifat pemboros dan mubazir ya. Dia orang yang hemat itu dia akan terhindar dari pemborosan ya, dan mubazir. Terus yang keempat adalah terhindar dari sifat bakhil. Bakhil itu pelit ya. Terus yang kelima adalah mempunyai jaminan masa depan ya, karena dia menabung ya, tidak boros hidupnya ya. Terus terhindar dari kesulitan dan kesusahan ya. Terus yang ketujuh adalah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Tidak, Pak. Jelas berarti ya? Iya, Pak. Sekarang kisi-kisinya kalian siapkan catatan ya di buku. Kan besok ya. Besok jangan terlambat ya. Besok mulai itu jam 7.30 ya. Oke, siap, Pak. Jangan sampai kesiangan karena ada waktunya ya. Iya, Pak. Dan pas ini tidak ada ujian susulan ya. Jadi harus bangun pagi-pagi, malamnya kalian belajar ya. Jangan sampai malas. Siap, dicatat nih kisi-kisinya ya. Yang pertama, tak lupa. Adin ku game bilamat. Pak Badio. Sabar dong. Video. sudah? Belum, Pak. Lama. Ya, yang pertama adalah meyakini kitab-kitab Allah ya, dan mencintai Al-Qur'an ya. Jadi nanti Apa, Pak? meyakini kitab-kitab Allah ya, atau percaya kepada kitab-kitab Allah ya. Nanti kita akan bahas kitab Allah itu apa saja ya, yang ditanyakan itu kan ada 4 itu ya, Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Qur'an gitu ya. Terus isi Zabur itu apa, isi Taurat itu apa, isi Injil itu apa, isi Al-Qur'an itu apa gitu ya. Terus yang kedua adalah menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran ya. Itu dalil minuman keras apa ya, kalian harus diingat-ingat itu dalilnya. Dalam Al-Quran itu ada ya. Terus menghindari judi ya,
dan pertengkaran. Ya. Terus yang ketiga adalah mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Ya. Jujur itu seperti apa? Adil itu seperti apa? Nanti yang akan ditanyakan. Terus yang keempat adalah lebih dekat dengan Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Ya, macam-macam sholat sunnah ada berapa ya? Sholat sunnah itu apa aja? Ya. Dibagi berapa sholat sunnah? Ya. Ada sholat sunnah rawatib ya. Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu ya, yaitu qobliyah dan ba'diyah. Terus kalau banyak ya sholat sunnah itu ada sholat hajat, ada sholat tahajud ya, terus sholat idul adha, idul fitri ya. Tuh, Banyak. belajar itu ya banyak ya. Dan niatnya ya kan beda-beda niatnya ya. Terus yang kelima adalah jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Nah ini macam-macam sujud ya. Macam-macam sujud itu ada berapa? Ada kan ada sujud sahwi ya, sujud tilawah, terus apa lagi? Sujud syukur ya. Itu. Sujud tilawah itu karena apa? Orang melakukan sujud tilawah itu karena apa? Karena membaca ayat sajadah ya. Terus sujud syukur apa? Sujud syukur itu karena mendapatkan kenikmatan atau terhindar dari musibah ya. Gitu. Ya. Terus yang keenam adalah pertumbuhan Islam, ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah ya. Terus yang ketujuh adalah rendah hati yang tadi yang kita bahas ya. Sampai di sini ada pertanyaan yang kurang jelas? Ada. Nggak ada. Ya Isi udah. soalnya yang benar, jangan ditap-tap doang. Terus Ya, Bu. harus jujur ya, belajar jujur ya, jangan nyontek. Kalian malamnya belajar, nanti pagi-paginya kalian ngisi soal ya, belajar jujur. Pak. Jangan Ya, agam ya. aja, semua pelajaran harus jujur ya. Coba. Jangan nyontek, jangan wah ini masa di rumah nggak ada pengawas lah nyontek aja jangan. Jadi kalian anggap yang mengawasi kalian adalah malaikat ya. Malaikat yang mengawasi, bukan pengawas lagi ya. Malaikat yang mengawasi loh. Kalau kalian beriman pada malaikat berarti harus yakin ya bahwa malaikat itu ada di sekeliling kalian. Wah, saya lagi hujan nih. Walaupun saya nggak tahu, malaikat kan tahu, Allah tahu kan. Nah, itu. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi daftar hadir ya. Di mana, Pak? Di Iya, chat. Pak. Ini chat nih. Udah, Pak. Nggak ada tugas kan, Pak? Nggak ada, tugas kalian belajar hari ini ya, buat persiapan besok. Pak. Ya, Pak. Besok. Iya, Pak.